Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, bertemu kembali dengan saya Rumanas Prasetyo, masih dalam rangkaian tutorial mengenai Power BI Desktop. Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial yang mungkin sedikit flashback dari apa yang sudah saya lakukan ya. Jadi saya akan ke channel YouTube saya, jika memang rekan-rekan mengikuti channel YouTube saya ya, untuk beberapa tutorial mengenai Power BI. Jika saya ketik di sini misalnya DAX ya, seperti ini, Heru Monas, nanti akan disajikan banyak sekali tutorial mengenai Power BI di sini. Akan tetapi saya belum membuat satu tutorial yang menjelaskan bagaimana cara menginstal Power BI, karena memang beberapa waktu yang lalu awal-awal dikeluarkan Power BI kita free bisa mendownload si Power BI Desktop ini tanpa kita harus memiliki akun di Office 365 maupun akun di Office ataupun akun di Microsoft. Tetapi selang waktu berjalan, pihak Microsoft memperlakukan satu aturan bahwa kita harus mendaftar dengan menggunakan akun yang ada di salah satunya, yaitu Microsoft ataupun di Office 365. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin, ada beberapa rekan yang tidak mampu membeli 365 karena memang harus berlangganan per tahun. Tetapi dengan beberapa tutorial saya yang lalu, misalnya rekan ketik di sini Rumonas 365, di sana rekan-rekan bisa mendapati bahwa saya sudah membuat satu buah tutorial, yaitu mengenai bagaimana cara kita mendapatkan Office 365 secara gratis tanpa ini ya, bukan bajakan. Yang bagian pertama adalah menjelaskan bagaimana cara kita membuat satu akun di Microsoft free, yaitu akun Outlook. Kemudian kita bisa mendaftarkan di Office 365 developer program, sehingga kita akan dikasih Office 365 gratis. Jadi buat rekan-rekan yang belum melihat tutorial saya ini, silahkan di searching di Google-nya ya, di YouTube-nya, yaitu Heru Monas kemudian 365, sepertinya akan muncul tutorial saya seperti ini. Kemudian setelah kita membuat satu akun nanti di 365, jika saya masuk ke 365 saya masuk ke Office saya, Office 365, saya akan dibawa ke jendela Office 365. Dan jika kita lihat di sini, aplikasi yang sudah dikasih oleh Microsoft kepada saya itu free, kepada akun saya itu akun kawan Excel di sini ya. Akun saya adalah kawan Excel. Kemudian saat saya klik di sini, kita bisa lihat kita juga bisa mendapatkan Power BI Desktop, Power BI akun, Power BI application, bahkan dengan versi yang Pro. Jadi ini Power BI yang web developer ya, maksudnya yang menggunakan web. Jika saya klik seperti ini, kita akan dibawa ke jendela Power BI yang berada di cloudnya sana dengan akunnya juga Pro, dan ini gratis diberikan Microsoft. Nah, jika kita sudah memiliki satu akun Pro seperti ini, nanti kita tinggal mengcopy saja yang ada di sini si akunnya ya, kawan Excel kawan Excel @herumonas on microsoft.com ini. Nanti saya copy saja di sini ya, saya Ctrl C ya, saya klik lagi ya, saya klik blok. Atau kalau tidak bisa di copy, nanti rekan-rekan bisa mencatat saja di sini akunnya, karena akun ini nanti akan kita gunakan untuk login di Power BI Desktop yang akan kita install sebentar lagi. Jadi langkah pertama adalah setelah rekan-rekan mendapatkan akun Microsoft atau akun Office 365 seperti saya sebutkan dalam tutorial saya ini, ikuti dua tutorial saya ini. Langkah berikutnya adalah rekan-rekan bisa masuk ke Office 365 nya ya, Office 365 seperti ini, akan masuk ke jendela seperti ini, dan silakan dicek di tombol dot di sini, cari Power BI, kemudian klik. Rekan-rekan yang dibuat jendela seperti ini, kemudian copy akun yang ada di sini, kawan Excel @herumonas.onmicrosoft.com ya. Jadi kita ingat-ingat itu, atau jika memang nggak mau ingat-ingat ya biarkan saja jendela ini terbuka. Kemudian kita pergi saja ke halaman download untuk Power BI Desktopnya. Jadi saya ketik saja di sini Power BI Desktop, download ya. Jadi buat rekan-rekan yang kemarin belum bisa mendownload Power BI,
dengan memiliki akun Office 365 yang sudah saya sampaikan tutorialnya, rekan-rekan dipastikan bisa menginstal Power BI Desktop di masing-masing laptopnya atau di masing-masing komputernya. Jadi nanti kita bisa belajar bareng mengenai Power BI Desktop. Yang belum paham apa itu Power BI Desktop, adalah dulunya memang jadi satu kesatuan untuk Excel ya. Jadi dia namanya dulu kalau nggak salah Power View kalau nggak salah ya, atau Power BI juga sih. Cuman karena berkembangnya teknologi dan si pihak Microsoft juga mengembangkan visualisasi dari Power BI ya, jadi tidak bisa lagi digabung dalam Excel dan memperluas fungsionalitasnya jadi si Power BI. Oke, kita langsung saja kita masuk ke powerbi.microsoft.com, kita klik saja di sini ya, atau cari yang ini download Microsoft Power BI Desktop, kita klik saja. Oke, kemudian kita akan dibawa ke jendela seperti ini ya, jendela Power BI Desktop downloadnya. Jadi sini kita bisa baca untuk beberapa keterangan yang mau dipakai. Di sini ya kita bisa men-set bahasanya atau set language-nya. Kita bisa memilih bahasa yang tersedia di Microsoft-nya di sini. Juga ada Indonesia, kan tetapi saya lebih suka menggunakan English karena saya sedikit bingung kalau keterangan yang ada di Power BI-nya berbeda dengan bahasa Indonesia. Jadi monggo saja buat rekan-rekan yang pengen setting Indonesia silahkan pilih untuk Indonesia, akan tetapi saya memilih English saja ya. Kemudian saya baca dulu di sini Microsoft bla 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 ya. Intinya ini adalah menjelaskan Power BI itu adalah alat untuk menganalisa satu data, kemudian menggabung-gabungkan beberapa data menjadi satu visualisasi atau satu report. Kemudian bisa kita konsumsi hasil dari analisis dan visualisasinya ya. Jadi intinya untuk membangun visual report ya, si Power BI ini dengan source-nya dari Excel maupun dari file-file yang lain. Jika kita klik pada detailnya, kita bisa mendapatkan versi yang diterbitkan dan akan kita download. Jadi ini ada versi 28 sekian diterbitkan pada Agustus tanggal 28 ya. Dan perlu rekan-rekan ketahui juga untuk Power BI Desktop ini biasanya akan diupdate secara berkala, entah itu tiap bulan, entah itu 2 bulan sekali, akan tetapi setiap kali ada perubahan atau update data atau update dari softwarenya akan dipublikasikan update datanya. Jadi pastikan jangan ketinggalan untuk mengupdate Power BI Desktopnya setiap kali ada updatean baru dari si Microsoft-nya. Jadi kita juga bisa mendownload versi yang 64 bit ataupun 32 bit. Kemudian ini dijelaskan beberapa fitur-fiturnya saja terkait untuk mengambil data dari beberapa source-nya, kemudian membuat relationship, kemudian membuat reportnya, kemudian menyimak report dan mempublish report kita di Power BI webnya. Dan perlu diketahui untuk Power BI yang sudah dipublish nanti kita juga bisa akses via handphone loh. Jadi keren ya. Ada kok aplikasinya di Play Store untuk Microsoft Power BI. Jadi bisa dilihat dari handphone nantinya. Oke, kita lanjut ke sistem requirement ya. Jadi yang diperlukan adalah Windows 10, Windows Server, bla bla bla, Windows 7, Windows 8 juga bisa. Kemudian di sini di state juga Microsoft Power BI requires Internet Explorer 10 or greater. Jadi jika memang nanti tidak ada IE10 di ininya rekan-rekan, harapannya rekan-rekan juga mendownload IE10 agar tidak terjadi crash atau sesuatu yang tidak diinginkan saat kita sudah menginstal si Power BI nya. Kemudian Power BI Desktop juga tersedia dalam 32 bit dan 64 bit sudah saya sebutkan tadi. Kemudian ini adalah instruksi untuk menginstalnya, kita harus mendownload kemudian memilih 64 bit atau 32 bit kemudian di run saja. Oke, kita langsung saja. Kita scroll ke atas kemudian kita klik download, akan disajikan pilihan download seperti ini, dan ini adalah ukuran masing-masing filenya atau file size-nya. Rekan-rekan bisa mencentang salah satu dari item yang ada di sini. Ini adalah untuk Power BI Desktop yang 64 bit, yang ini adalah 32 bit. Jadi silahkan ambil mana yang diperlukan. Jika ragu-ragu ya centang saja dua-duanya seperti ini, akan tetapi dengan konsekuensi adalah file size yang rekan-rekan download akan menjadi 2 kali lipat. Oke, saya
hilangkan saja centang yang 64 bit, kemudian saya klik next. Oke, kita akan dibawa ke halaman downloadnya. Karena saya udah download, jadi ini saya close saja ya. Oke, nanti setelah downloadnya selesai, rekan-rekan bisa membuka hasil downloadnya dan mendouble klik hasil file downloadnya di folder download rekan-rekan. Kemudian setelah tunggu saja untuk proses downloadnya selesai. Kemudian setelah selesai, rekan-rekan bisa membuka di panelnya rekan-rekan Power BI Desktop. Saya buka seperti ini. Jika rekan-rekan sukses melakukan install Power BI Desktop, maka akan terbuka seperti ini Power BI Desktop. Background ini adalah Power BI versi webnya ya. Yang ini adalah Power BI Desktopnya. Jadi saya buka dulu. Memang sedikit lambat pertama kali membuka. Ya, kita akan disajikan pop-up seperti ini, halaman welcome di Power BI-nya. Kita akan diminta untuk melakukan sign in atau login untuk melakukan pengolahan data. Jadi kita klik saja pada sign in ya. Kita akan diminta untuk memasukkan akun yang ada di Power BI-nya. Jadi saya akan kembali lagi ke sini tadi, ke web yang sudah saya buka tadi, yang Power BI versi web. Saya klikkan di sini kawan Excel @heromonas.onmicrosoft.com. Jadi saya ketikkan saja di sini ya, kawan Excel heromonas.onmicrosoft.com, begitu ya. Kita cek lagi onmicrosoft.com. Oke, kita kembali ke sini, kemudian kita klik sign in. Oke, sudah login. Proses login ditandai nanti di sini akan berganti menjadi kawan Excel, tulisan sign in di sini tadi. Oke, kita akan masuk ke akun kita, kemudian kita masukkan sandinya. Saya masukkan sandi saya. Saya klik masuk. Tanda di sini masih sign in ya, masih belum sukses login. Kita coba, kita tunggu dulu sampai sukses masuk ke Power BI Desktopnya. Oke, butuh proses beberapa saat, kita tunggu dulu. Ini tergantung dari jaringan internet yang ada di rekan-rekan ya. Saat jaringan internetnya kenceng atau bagus, nanti akan cepat untuk proses akun ini atau login di sini. Kita tunggu dulu. Atau mungkin saya pause dulu untuk videonya biar tidak terlalu lama ya. Mungkin ya, saya pause dulu. Baik, sudah sukses masuk ya. Ditandai di sini sudah berubah menjadi kawan Excel. Jadi intinya saya sudah berhasil masuk ke Power BI Desktop saya. Jadi jika rekan-rekan ragu, bisa silahkan di close lagi untuk kawan Excel-nya, Power BI-nya, kemudian dibuka lagi, coba di reopen, klik. Seharusnya nanti kita langsung melihat akun kawan Excel di Power BI Desktop kita. Oke, mohon tunggu sebentar. Oke, kita tunggu sebentar untuk membuka. Ya, terbuka, sign in. Kawan Excel di sini sudah masuk ya. Jadi kita klik close saja. Jika memang nanti di sini masih bertuliskan sign in, mungkin jaringan internet di rekan-rekan kurang bagus, jadi rekan-rekan bisa melakukan sign in dulu. Atau jika tidak, rekan-rekan bisa langsung saja melakukan pengolahan data di Power BI. Akan tetapi jika rekan-rekan tidak melakukan sign in dulu, nanti rekan-rekan tidak bisa melakukan publish. Ya, ini jaringan internet saya masih sedikit lemot, jadi perubahan dari akun ke kawan Excel sedikit lambat. Oke, silahkan diekspor untuk Power BI nya. Setelah selesai menginstal, silahkan ambil data dari Excel dari manapun ya. Banyak yang bisa kita lakukan di sini. Konektor yang ada di Power BI sangat banyak. Jadi nanti silahkan saja untuk diekspor Power BI nya dan diikuti tutorial-tutorial yang ada di video di YouTube saya. Baik, demikian tutorial kali ini bagaimana cara menginstal Power BI Power BI Desktop di laptop rekan-rekan atau di PC rekan-rekan.
salah satu tool visualisasi report yang sangat bagus, ataupun salah satu tool untuk menganalisa data yang sangat bagus di fiturnya Microsoft, yang bisa rekan-rekan manfaatkan secara gratis karena sudah memiliki akun Office 365 ataupun akun Microsoft Office. Baik, demikian tutorial kali ini, mudah-mudahan bisa pahami. Bertemu dengan saya Rumnas Prasetyo masih dalam rangkaian tutorial yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.